Ngadi-ngadi mania, mantap. Tentunya kembali lagi di hari Senin, hari yang bersemangat walaupun kabarnya kurang mengenakan. Yang bersemangat fans MU, yang tidak bersemangat tuh fans Liverpool. Fans Arsenal tuh bersemangat karena kemarin somehow Arsenal diselamatkan oleh legenda Spurs. yang katanya one season wonder. Iya, kata one season videonya. wonder, bikinin video. Terus begitu bikin gol menang lawan City, buset tempik sorak udah kayak pental. Keluar semua foto-foto Harry Kane pakai baju Arsenal. Iya. Gak tau malu lu pada. Pantun dulu dong, Bang. Oke. Nonton debus ke Purwakarta. Cakep. City dan Juventus nih bersaudara. Anjay. Udah ada teaser Soalnya jujur tadi di beberapa di Twitter gue udah Bang Fu bahas di ngadi-ngadi. Bang Fu bahas. Dalam hati gue anjing kenapa gak nyuruh bahas di Poros Salang? Fuck banget gue pikirkan. Ya mungkin kalau di Poros Salang nanti pembahasannya terlalu memihak MU gitu. Iya, Bang. maksud gue berarti sekarang gak ada yang belain gue kan gitu. sekarang ini follower gue yang lama loh ya. Yang udah ngomong gitu kan berarti udah top positioning ngadi-ngadi itu di mana sekarang. Positioning Poros Salang di mana? Kalau yang lain kita nggak usah bahas. Oh iya benar. Gitu loh. Kita balas dulu dong tapi pantunnya. Balas dong, jangan Tuhan yang balas, bahaya. Nggak apa-apa. Kita di sini ada ngadi-ngadi. Kan gue di sini. Gimana sih? Oke. Emosi. Dibahas dulu ya, dibalas dulu ya. Balas dulu dong. Lihat cewek cantik, taunya punya jakun. Aduh. Juventus sama Manchester City sama-sama dihukum. Aduh, boleh. Walaupun 1N 1M ya. Gak apa. Kita bolehin aja untuk yang kemarin kalah. Iya kan? Bang mikirnya lama nih, appreciate dong Bang. Kan gue bilang gak apa-apa. Iya. Sahabat gua nih. Jangan salah lo. Kita gitu. maju dulu ke segmen kurma di atas. Updates. Iya, Arsenal yang tadinya sempat gundah gulana karena gapnya dipangkas ternyata tidak jadi dipangkas. Bentar. Kenapa Bang? Gajah masih di atas pohon. Gajah masih di atas pohon. Gajah masih di atas pohon. Masih semua orang yang bingung gajah itu di atas pohon. Ternyata sampai kebingungan itu terus menerus berlanjut. Gak turun-turun itu Gajahnya, iya. Gua rasa editan itu pohonnya. Editan ya Bang? Editan. Ya? Oke. Judulnya kali ini adalah Arsenal kalah, Liverpool semakin chaos. Imagine being us. Gue mau ke Liverpool dulu deh Bang. Pertama Bang. Oh lu bukan landing di Heathrow ya? Enggak. Langsung ke Anfield ya? Langsung ke Anfield Liverpool dulu ya, deh. walaupun gak ada bandara ya. Gak apa-apa. Okay. Di sana gak apa-apa. Kita bahas dulu deh. Karena kan biasanya ini setelah yang kejadian, kalah duluan. Yang kalah duluan. Ya Arsenal juga kalah Bang. Tapi masih ada pride-nya gitu ada kan. Ada pride di atas. Iya. Lu kalah peringkat 10 mau jadi apa sih tim ini? Nah ini yang menarik adalah gue tuh menunggu alasan apa lagi yang akan dipakai. Kan sebelumnya udah banyak nih stok alasannya di recycle kan. Yang namanya itu aja. Rumput, angin, cedera, wasit, uang kurang gitu kan. Terus ya di recycle aja lah. Harusnya gitu. Jurgen Klopp ini kita kasih meme-nya Justin nih. Apa tuh? Kalah ya kalah aja. Oh, iya. Itu dibikin meme di sosmed. Iya. Sampai akhirnya nih suasananya udah mulai nggak kondusif dalam artian Jurgen Klopp di press conference-nya mulai terpercik emosi. Jadi ketika ditanya oleh salah satu wartawan yang bertanya terkait ini concernnya adalah kenapa Liverpool berada di posisi sekarang, dia merasa udah nggak mau jawab. Wartawan Atletik tuh Bang yang Atletik yang nanya. Terus dia bilang lagi kalau yang nanya bukan si di Atletik, gue jawab gitu. Udah mulai tendensius nih gitu kan. Padahal kan sama-sama aja wartawannya dijawab aja lah. Iyalah, Atletik juga bonafit, gitu. kredibel lagi. Makanya katanya sih alasannya dia nggak mau jawab wartawan di Atletik karena ada publikasi atau terbitan artikel yang menyudutkan Klopp dari di gitu. Atletik. Ya. Nah sekarang nih kita bahas yang ini aja deh Bang, yang pasti-pasti aja ini kekalahannya lumayan menohok. Yang katanya bahkan keluar kutipan dari Jurgen Klopp katanya harusnya gol ketiga itu tidak dihitung. Dibalas sama adminnya Wolf. Dicoret. Itu parah banget sih. Tetep aja kalah lu. Parah. Parah. Nah uniknya Bang, ini kan salah satu pemain dari Wolves kan lagi diincar nih sama Liverpool. Ya. Siapa sih? Matthias
Cunha ya atau siapa? Ya. Yang Matthias de Cunha. Ya, itulah yang salah satu pemain tengah yang rencananya akan dibeli musim panas nanti gitu, dan ternyata tadi malam juga tampilnya cukup terengginas gitu kan. Dan ini kan kekalahan Klopp beruntun. Ya, dan sekarang terjerembab di posisi 10. Secara poin untuk ke top 4 udah jauh banget gitu kan. Tekanannya semakin tinggi. Ini menurut lo apa yang terjadi, Bang? Kalau kita ngomongin udah banyak, maksudnya kayak udahlah kutukan musim ke-7. Ya, itu udah kita bahas dari awal-awal loh. Iya, tapi kan kita pikir ini adalah hiccups along the way. Ya, semua tim pasti semua tim pasti bisa kalah gitu kan. Kemudian kita selalu tahu kalau Liverpool kayak gini, dia selalu somehow ketika musim berlanjut dia bisa recover at least at some point. Tapi ini kan tendensiusnya adalah terus menurun, Bang, dari sisi performance, nggak hanya hasil tapi juga permainan. Biasanya kan kalau Liverpool kalah, seenggaknya permainannya tuh menunjukkan ada menjanjikan lah gitu. Masih oke lah. Masih oke, tapi ini pun enggak, outplayed. Berapa kali pertandingan terakhir pun kalah habis-habisan gitu. Di ayam-ayami. Lu enggak, maksudnya sebagai pengamat sepak bola, gue nggak bilang sebagai fans Manchester United ya. Lu nggak concern dengan keadaan Liverpool sekarang, karena tuh Jamie Carragher berkali-kali bilang kalaupun harus dilakukan perubahan, Klopp adalah orang terakhir yang akan dicop oleh dia atau dipecat. Harus yang lain dulu yang dipecat, karena begitu luar biasanya sosok seorang Klopp merejuvenate tim ini. Jadi gini, mereka sekarang justru terbelenggu dengan Klopp. Kalau gue bilang Liverpool ini ya. Karena jelas dong, lu dari sudah cukup lama puasa gelar, kemudian lu berganti manajer dari Kenny Dalglish, Gerrard Houllier, Rafa Benitez, siapa, tidak ada yang berhasil. Brendan Rodgers, Roy Evans gitu ya. Bahkan sampai di saat kemudian datanglah Klopp, sang penyelamat, The Savior, mereka bilang gitu ya. Dan Klopp bisa memberikan apa yang selama ini dicari-cari oleh mereka, gelar juara, buka puasa nih, ya. Cuma ya kayak selalu gue bilang di sini juga udah gue bilang, seolah-olah mereka setelah buka puasa ini makannya kalap, jadi lu begah, sehingga lu nggak mau sholat maghrib, isanya tuh lewat. Jadi ini klub sekarang, Liverpool sekarang adalah setelah lu juara, lu nggak punya rasa lapar lagi. Harusnya kan yang dibilang tim terbaik di Liga Inggris saat ini, waktu mereka juara gitu ya, itu kan harusnya mereka bisa memaintain form itu dong. Ya, Klopp harusnya bisa memaintain rasa lapar anak asuhannya supaya ini kita sekarang udah 19. Lu pecut lagi, ayo kita samain United deh biar 20. Nggak kelihatan. Cuma yang mereka banggakan masuk ke final Champions 3 kali, bla bla bla, juara sekali gitu loh. Jadi menurut gua sekarang emang harusnya ya Kloppnya udah harus out. Jadi justru menurut lu emang pelatih nih yang bukan roster pemain yang memang harus di-refresh, tapi justru udah ide dari mentok dari idenya atasnya. Dia. Idenya dia udah mentok. Lu nggak ngeliat ada gegen pressing lagi? Dia minta pemain juga dibeli kan? Pengganti Sadio Mane dibeli. Nunes kan? Maunya Gakpo, Luis Diaz, gitu. Diego Jota, Thiago juga dibeli gitu. Maksud gua Konate, Brahima Konate, terus siapa yang lagi dari itu? Siapa? Arthur Melo ya. Itu benar. Wow, itu yang menjadi kunci dari segala itu keruntuhan Liverpool. Jadi maksud gua dia bisa mendapatkan pemain-pemain yang dia mau gitu. Satu pemain yang bisa menurut gue merubah musim Liverpool. Paul Pogba. Enggak, Bang. Enggak. Adrien Rabiot dong. Gila, dia jualan Rabiot kemana-mana ya. Salah, ke United, itu gak diambil. Ke sekarang Liverpool. Gila Hanif ya. Kan. Zakaria udah kena tuh sama Chelsea. Oke. Arthur Melo. Yeah. Jadi kalau menurut gue justru sekarang dengan statement Carragher tadi membuktikan bahwa tim ini tersandra oleh Klopp. Gitu loh. Lu seolah-olah berutang budi sehingga lu menutup mata bahwa mentok udah nih kemampuan pelatih ini. Dan kalau lu ngelihat track record, ya itu tadi nggak pernah bertahan lebih sampai 7 musim kan. Dan kita tuh gitu mesti fair ya sama apa yang Bang Fu sampaikan. Pertama, kalau kita lihat track record manajer yang memang bertahan lama di Premier League lebih dari 5 musim lah. Itu udah hampir nggak ada, Bang. Di Guardiola tinggal. Guardiola sama Klopp lah sisanya Klopp, sekarang. Sisanya. Karena tuh kuncian dari lo bertahan di level atas itu adalah sebagai rasa manajer lapar sama terus-menerus reinventing diri sendiri. Iya, betul. Lu beradaptasi. Iya.
Ya Pep juga begitu kok. Sama di City. Yang dia awalnya main kayak gimana 4-3-3 terus main sempat false nine, iya. main 3-5-2, sempat 2 striker, 3 back gitu dan terus-menerus mencari ketika lawannya ketemu Antonio Conte dengan 3-5-2 dia beradaptasi seperti apa gitu loh. Ngelawan Klopp dia beradaptasi juga gitu. Itu adalah manajer yang memang terus-menerus secara konsisten reinventing. Kita semua tahu ada manajer yang juga level top gagal mereinventing dirinya seperti Jose Mourinho di Premier League. Di situ iya. Ya, kan dia bagus banget dengan negatif footballnya ketika gitu dituntut oleh Chelsea untuk lebih atraktif nggak bisa lu ternyata. Iya. Diberikan kesempatan di United pun nggak bisa. Dengan gitu benar. Kan memang United harus berubah dong permainannya. Iya. Ya musim pertama Mourinho nggak gagal lah, Bang. Enggak. Tapi bahkan dia bilang pencapaian terbesar gua adalah membawa tim ini menjadi runner up. Ya. Di tengah kebobrokan United saat itu gitu. Itu kita appreciate. Iya, gitu. Cuman kan abis dari sana ya dia nggak punya sustainability atau nggak bisa. Ya betul, harusnya kan lu maintain form lu di situ gitu. Sorry gua potong sedikit. Sir Alex kan juga begitu nih. Betul. Pakai 4-4-2, deng, dihajar sama Arsenal, muncul Chelsea dengan Mourinho. Ya. Berubah pakai 4-2-3-1 segala macam, jual Beckham segala macam. Nah, Klopp nih mentok. Lu pernah enggak lihat dia main pakai sistem lain? Ya, tapi maksud gue ini statement lo yang bilang Klopp mentok ini mungkin buat beberapa orang terlalu bombastis, Bang. Melihat dari pedigree yang dimiliki oleh Jurgen Klopp, apa yang udah dicapai bersama Liverpool balik gitu. Lagi dong. Tersandera sama apa yang dia udah kasih kan jadinya kan. Betul. Gitu loh. Sementara kalau lu karena gua emang enggak mau bela Klopp. Anggaplah kalau enggak pasti gua bilang dia stay dong kayak Arteta. Betul. Anggaplah gitu ini bukan Klopp. Anggaplah ini Allegri musim ke-7 karena kan cycle sebuah tim itu rata-rata usianya 4 tahun lah, Bang. Ya. Ini berarti udah cycle kedua dong Klopp. Masuk cycle kedua nih. Anggaplah itu Maurizio Sarri atau Carlo Ancelotti. Mungkin menurut gue fansnya Liverpool lebih legowo untuk ya udah ini saatnya lu pergi gitu. Menurut lu sama nggak? Kalau namanya ini bukan Klopp, ini kan kita mendewa-dewakan, bukan kita, maksudnya mereka. Publik sepak bola, terutama fansnya Liverpool mendewa-dewakan Klopp ada di bracket yang sama seperti Sir Alex, Pep Guardiola gitu di sana gitu. Dia nggak di bracket yang sama dengan mereka, men. Mungkin di matanya perspektifnya fans Liverpool, Bang. Makanya Jamie Carragher sampai ngomong kayak gitu kan, gitu. Sebegitu lamanya dia puasa, itu kita sama dong yang gue bilang gitu. Jadi orang tersandera sama apa yang sudah dia berikan kepada Liverpool. Ibarat kata orang kehausan, kemudian datang orang bawa air minum cuma 1 gelas dia bagiin, itu orang benar-benar jadi juru selamat loh. Gue hampir mati kehausan segala. Jadi pada saat ditampung lah ini orang tinggal mungkin udah 2 hari 3 hari seminggu, lama-lama dia ngelunjak juga lu segan ngusir dia. Iya. Nanti jangan sampai gitu presidennya seperti Arsene Wenger. Yes. Terlalu lama waktunya untuk mengakui bahwasannya udah selesai loh. Itu rezim lu udah selesai seharusnya. Iya, betul. Wenger kan begitu. Sama persis. Sir Alex enggak? Ya udah gue stop deh. Iya, selesai beberapa kali kan walaupun sempat berpikir untuk stop terus lanjut tapi akhirnya dia ya udah gue mesti stop nih. Iya, kalaupun gitu Sir Alex balik lagi sekarang belum tentu dia mencapai kesuksesan yang sama. Belum. Karena sepak bola ini udah jauh berubah zamannya. Betul. Gitu. Iya. Itu jadi gue setuju kayak tadi kata Hanif bahwa ya itu tadi kan Klopp ini tidak mereinventing dirinya, tidak karena gue selalu bilang dari dulu, lu pernah nggak sih ngelihat Liverpool tuh main dengan pola lain 4-3-3. Iya. Sempat berubah 4-4-2 iya, tapi sangat jarang kan. Iya, tapi sangat enggak permanen lah gitu. Enggak permanen gitu loh. Iya, dan kapan sih lu berani mencadangkan Salah? Iya. Iya enggak pernah, Bang. Kan kita bahas di episode yang berapa yang lalu bahwasannya standar permainan Salah tuh udah jauh menurun di musim ini. Lu tidak berani mencadangkan dia. Atau misalnya lu switch deh, lu pakai 1 striker misalnya. Lu taruh tuh Darwin Núñez atau lu udah punya Gakpo, sekarang lu istirahatin, lu pakai pola yang lain. Iya. Tidak akan berhasil mungkin saat itu, tapi mungkin itu akan menjadi cambuk bagi Salah untuk gue bisa digeser nih. Pelatih sudah tidak menaruh harapan tinggi terhadap gue lagi nih kayaknya. Itu kan bisa menjadi sebuah pelecut diri gitu loh menurut gue. Benar. Dan ini gue sepakat sama Bang Fuad bahwa saya ada cycle dalam sebuah tim. Gue pengen bertanya nih khusus, kita pengen berusaha untuk imbang ya di sini ya. Kan kalau Bang Fuad statementnya cukup bold, dia bilang bahwasannya Jurgen Klopp ini udah out of date, udah saatnya berhenti lah gitu, karena nggak bisa reinventing dirinya. Tapi ada beberapa point of view dari fansnya Liverpool yang merasa dia belum selesai, mungkin lebih kepada ini harus di rebuilding lagi skuadnya. Seperti mungkin ketika Man United lagi dalam
fase declining. Sempat lah ada beberapa tahun United. Ada. Tapi 2-3 musim gak juara itu ada. Ketika maksudnya ada diinjek satu pemain yang bisa merubah turning langsung berubah kayak gue ngelihatnya kayak Van Persie lah bang. Iya. Waktu itu kan sebenarnya kalau dilihat skuadnya United nggak glamor banget. Enggak. Tapi kehadiran Van Persie itu menjadi puzzle berbeda gitu. Mungkin dari fans Liverpool merasa mungkin seperti ini. Kalau kalian setuju boleh langsung bergabung di kolom komentar. Apakah menurut kalian ini udah saatnya Klopp berhenti? Kalian harus mengakui bahwasannya cycle-nya sudah selesai. Atau ini sebenarnya masih bisa dilanjutkan, hanya saja memang harus rebuilding. Nah, sekaligus juga gue mau announcement sama Bang Fuad, kenapa kita pakai mic karaoke, udah berapa episode kali, karena kita sudah ada di Spotify. Secara resmi sudah ada di Spotify. Kita juga akan memberikan ruang untuk para pendengar kita yang emang lebih kuotanya cekak. Yang senangnya di Spotify yang pakai suara aja. Kalau gua sih belak-belakan aja, emang kuota lu cekak aja. Karena kan lebih sedikit makan kuota kalau di Spotify. Jadi kita juga memberikan ruang untuk mereka bisa tetap mendengarkan. Jadi semua bisa mendengar Ngadi-Ngadi FC. Semua bisa mendengar suara Hanif yang berwibawa. Dan suaranya Bang Fuad. Yang nggak ada apa-apa yang sama sekali anjing. Gitu. Tapi balik kalau Klopp gua rasa itu. Karena satu yang gua lihat dia sudah tidak bisa karena gini. Kenapa gua bilang diganti? Dia tidak bisa memotivasi anak asuhannya lagi. Lu ngelihat tren. Kemudian siapa? Gue yang paling kerasa tuh Hendo bang. Gue tren Hendo, Fabinho, Salah itu udah perform jauh menurun gitu. Jadi menurut gue, ya lu ganti dia atau 4 ini lu buang, lu ganti dengan yang baru. Iya emang udah harusnya selesai. Kan cycle pemainnya tuh udah banyak yang gue udah berapa kali juga sampein kan. Dia harusnya udah berani dicop gitu. Iya, itu dia nggak berani pakai pola yang lain. Iya. Gitu. Jadi padahal kalau dijual tuh banyak yang mau. Masih jadi duit. Iya, masih di prime ya. Lu masalah mau nunggu setahun 2 tahun lagi. Iya, sepakat. Gitu loh. Hendo aja udah 30-an loh. Iya. Oke, kita bahas sedikit tentang tadi kan mau bahas Arsenal tipis-tipis ya. Tentang kemenangan kekalahan enggak usah yakin lah. Jangan lu Bang, kasihan Bang. Ini ntar fans Arsenal marah-marah lagi Bang. Iya, yakin mau dibahas lebih bikin sakit hati loh ini. Ini dulu deh. Kita bahas sedikitnya tentang pergantian yang dilakukan oleh Arteta ketika berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Ditarik malah Thomas Partey untuk masuk Jorginho. Nah ini kan quote unquote juga debutnya nih Bang ya, Jorginho untuk bisa tampil di tim ini yang kita semua mengadvokasi transfer ini. Ngerasa ini pembelian yang logik gitu. Tapi ternyata ngelawan tim Shandais. Gitu kan, yang secara tren lagi nyungsep banget, justru kalah Bang. Ini menurut lu emang hiccups aja atau memang kedepannya Arsenal potensi kesulitan menghadapi tim dengan gaya main seperti ini? Tunggu, gue lupa. Dia sekarang tuh ada di peringkat berapa ya? Everton. Everton tuh zona degradasi. Akan selalu sulit melawan tim yang berada di zona degradasi. Apalagi mereka mengganti pelatih di saat yang tepat menurut gua. Iya. Gitu ya. Mereka mengganti pelatih di saat yang tepat karena ini yang mereka butuh penyegaran. Ya setelah kemarin terpuruk apa segala macam, maka ini adalah saat yang tepat untuk mengganti pelatih dan Shandais ini termasuk pelatih yang jago untuk tim semenjana. Selalu ngerepotin tim yang di atasnya nih. Arsenal tidak siap dengan itu. Everton, lu nggak bisa bilang Arsenal bermain jelek kemarin nih, menurut gua ya. Everton bermain luar biasa. McNeil, Tarkowski luar biasa dan termasuk ya dibilang luck juga lah ya. Arsenal kan berapa kali dia juga nyerang gitu. Nah terkait pergantian pemain, gue mencoba memahami pola pikir Arteta bahwa Jorginho adalah seorang pemain juara, ya, yang otomatis punya pengalaman berlebih dibanding skuad Arsenal saat itu. Enggak, tapi maksudnya mayoritas dari publik pada saat pergantian itu dilakukan lebih memprefer yang ditarik tuh Granit Xhaka ketimbang Thomas Partey. Justru Granit Xhaka lebih berfungsi. Kalau lu lihat pola main Arsenal sekarang, Zinchenko bisa begitu bagus mainnya. Salah satu peran Granit Xhaka, dia yang lebih sering buka ruang. Kalau lu nonton lagi beberapa pertandingan terakhir Arsenal gitu ya. Jadi gue mencoba memahami pola pikir Arteta bahwa gue mengganti Partey dengan Jorginho yang lebih punya pengalaman karena situasi tim ini sedang tertekan. Lu lagi butuh gol, lu butuh ketenangan, tidak perlu yang sporadis segala macam bla bla bla. Lu butuh leader kasarnya. Gue masukin Jorginho. Orang bilang gagal karena akhirnya hasil akhir tidak berpihak kepada Arsenal. Tapi kalau dengan masuknya Jorginho kemudian bisa jadi seri syukur-syukur Arsenal menang, orang akan muji. Tapi kalau menurut gue memang Jorginho masuk itu sebuah keputusan yang pas.
karena dia udah kenyang main di Liga Inggris dan dia punya pengalaman yang lebih dibandingin dengan Arsenal saat itu. Oke, coba kita lihat tuh pernyataan dari Mikel Arteta terkait kekalahan tempo hari melawan Everton. Dia ngomongnya apa nih ya tentang alasan dari kekalahan. Dia bilang, saya kira saya tidak merasakan tekanan karena kami telah memainkan banyak pertandingan seperti itu. Kredit untuk Everton yang bisa meraih kemenangan karena mereka berlatih setiap hari agar mendapatkan hasil ini. Kita akan tetap bersama. Cara terbaik untuk bereaksi adalah dengan memahami siapa kami dan bagaimana kami bisa berada di posisi ini. Kami berjuang untuk mengontrol jenis permainan langsung mereka dan kembali ke permainan yang ingin kami mainkan. Ini jadi dia merasa setelah kekalahan ini itu sebenarnya nggak ada tekanan karena mungkin gimana ya Bang ya, ketika memasuki pacuan akhir musim, akhir musim nih udah. Ini kan biasanya ketika udah ketahuan siapa calon-calon juara, siapa yang akan degradasi. Tim-tim yang menghadapi tim calon juara itu punya tendensius untuk lebih bertahan. Lebih Spartan. Gue ngelihat banget di poin ini musim Leicester juara. Itu tim-tim yang menghadapi Leicester itu udah parkir bus. Betul. Dan di mana Leicester harus mencari solusi untuk bisa unlock defense yang tadinya biasanya dia sepanjang musim main counter attack. Betul. Tiba-tiba harus membuka low block. Betul. Gitu. Beruntung Mahrez lagi bagus-bagusnya tuh. Dan dia juga ada opsi kalau gue nggak salah tuh Ulloa waktu itu target man ketika udah masuk menit ke 80 Ulloa masuk untuk main-main bola-bola panjang. Udahlah tuh lempar Robert Hood di situ. Robert Hood bisa naik dan lain sebagainya. Nah, ini kan menjadi tantangannya Arsenal nih Bang musim ini di mana biasanya dia main terbuka, cetak gol cepat, akhirnya tim lawan harus keluar dan mereka bisa take advantage. Sementara sekarang memasuki musim paling krusial dari penghujung penutupan musim, orang lebih main pragmatis nih Bang. Betul. Menyelamatkan poin. Nah, terjadi dengan Everton. Menurut lo ini bisa terjadi lagi? Apakah maksudnya secara amunisi timnya si Mikel Arteta cukup untuk bisa menghadapi kasus-kasus seperti ini nih, menghadapi penghujung musim? Cukup. Kalau gue bilang cukup dengan pembelian Jorginho itu cukup. Karena ada Trossard juga Bang. Trossard masih ada. Gabjes, Jorginho dan Gabjes akan balik kan? Dia Gabjes mungkin 1-2 pertandingan terakhir dia bisa balik sampai April kan dia balik. Jadi maksud gua secara amunisi Arsenal harusnya cukup gitu. Cuma memang ada Nketiah masih ada Bang. Ya Nketiah kan bisa diandelin. The best Nketiah kemarin. Dia diganti kalau salah semalam gua lupa. Ya intinya Nketiah tuh selalu mantap ya. Gunners banget. Londoners abis gitu. Jadi maksud gua secara amunisi menurut gua Arsenal cukup gitu ya. Cuma yang perlu dibuktikan adalah kayak tadi gue bilang bahwa memasuki sepertiga akhir musim, lu tim yang tidak berpengalaman berpacu untuk merebut juara akan menghadapi cobaan dari tim-tim yang masuk zona degradasi. Secara psikologi tertekan. Justru tekanan ada di lu sekarang. Memasuki 90 menit udah menit ke 80 belum cetak gol. Gamang lu. Itu pasti tensinya. Pasti banget. Cuma Arsenal tuh masih diuntungkan jadwal lah kalau gue bilang. Iya dan maksudnya itu alasannya kenapa pemain seperti Jorginho dibeli. Nah itu tadi gue bilang kan dia punya pengalaman. Leandro Trossard juga dibeli. Trossard belum lah. Tapi Jorginho tuh pemain juara, lu butuh. Gitu maksud gue gini Bang, kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir 2 lah ya setelah dia ditransfer, Trossard itu kan lumayan penetrasinya bagus. Ketika dia menurut gue menawarkan solusi yang berbeda dengan Martinelli. Betul. Gitu kan. Dia lebih direct. Dan lebih licin. Iya. Mungkin menghadapi tim-tim low block gitu kan, ini bisa menjadi kunciannya nih Bang. Ini yang kurang nih karena kan Martinelli itu sangat terlalu salon. Iya terlalu direct gitu ya. Dia bang gitu. Kalau Trossard kan masih bisa ngayon. Terus kemudian tiba-tiba unpredictability-nya masuknya mana gitu. Kalau gue bilang Trossard bagus gitu loh. Jadi menurut lo ada amunisi yang cukup di kubunya Arsenal saat ini untuk menghadapi kondisi-kondisi seperti Everton sekarang. Jadi ini hiccup aja nih menurut lo? Bisa jadi hiccup karena kalau kita lihat jadwal ya mereka sangat diuntungkan menurut gua. Jadwal gitu. ya. Jadi harusnya emang udah semesta mendukung lah. Tiba-tiba City kalah. Tapi gitu. Semua tim top 4 kehilangan poin kecuali Man United. Minggu kemarin. Beda. United beda lah. United itu udah pelan-pelan. United ini macam gajah di atas pohon juga. Oh gitu ya. Cuma dia masih di ranting kedua aja, belum sampai puncak. Gitu. Cuma maksudnya gajah nih di situ gitu kan. Nah, gitu. Akhirnya kembali Man United
mencapai poin maksimal, kemudian Rashford kembali mencetak gol dengan melanjutkan hot streak kalau kita bilang. Tapi ada tapinya, Bang. Casemiro kartu merah. Jadi pukulan dong buat lo. Oh jelas, jelas karena kemarin pada saat dia lawan Palace juga kena kartu kuning yang membuat dia nggak bisa main lawan Arsenal kemudian kalah gitu ya. Kemarin ini debatable kan sebenarnya. Maksud gua kalau lu lihat satu sisi setelah itu justru mereka berpelukan ketawa-ketawa gitu ya. Tapi memang kalau emang harus red card ya udah, gue terima itu karena violent conduct. Gue tanya dulu nih, unsportsmanship dan violent conduct lu sepakat nggak dengan? Sepakat dong. Iya, karena walaupun itu pegang kerak enggak ya, maksud gue itu tadi violent conduct udah gitu loh. Dan persepsi wasit kan yang udah menentukan kan, point of view-nya dia gitu. Yang gue sayangkan adalah apabila Casemiro dikasih kartu merah, harusnya Schlupp yang memulai dan juga Jordan Ayew yang jelas-jelas juga memegang muka Fred should be taken an early bet gitu loh. Tapi ya udahlah, shit happen. Yang gue lihat justru sebenarnya ini adalah blessing in disguise pembelian Marcel Sabitzer. Gitu loh. Dia dibeli tadinya untuk menambal Eriksen. Untuk berduet dengan Kase mungkin. Tapi ngeliat begitu luar biasanya Fred bermain kemarin. Ya. Dan Sabitzer juga nggak jelek gitu kan. Bahkan aneh banget itu pelanggaran anjing. Iya. Itu Rashford udah lari, dia bertiup loh. Bagus itu. Ya itu moment of magic ya kalau kita bilang. Dan itu sepersekian detik itu lu bisa lihat pemain berkualitas apa enggak kan. Dapat dia tolonnya dan baru sekali main bareng loh. Dia dorong gitu. Wasit emang bangke gitu ya. Dia prit. Nah, gua ngeliat justru ini akan menjadi blessing in disguise buat dia dan mungkin juga buat Ten Hag bahwa harusnya pemain ini bisa menambal posisi yang ditinggalkan oleh Casemiro dan Eriksen sekaligus. Ini adalah tipe-tipe laga yang musim lalu lu pasti rata-rata kalah, terjegal, kehilangan poin gitu. Tapi fakta bahwasanya dengan 10 pemain bisa ngambil poin penuh. Terus dari sisinya secara tim itu bahkan Man United endure. Lu mau ketawa-ketawa aja. Enggak, gue dengerin pendapatnya David De Gea dulu setelah pertandingan kemenangan kemarin. Jadi De Gea bilang kami berjuang dan rasanya luar biasa memenangkan pertandingan seperti yang kami lakukan. Cara permainan selesai terasa lebih baik saat Anda menang. Semangat tim sangat bagus dari semua pemain. Semua pemain berjuang sampai akhir dan semua pemain dari bangku cadangan siap untuk tampil baik. Sangat menyenangkan melihat tim bermain dan tampil baik. Nah ini salah satu poin yang selalu kita bahas juga nih Bang. Kita tidak boleh menilai seorang Erik ten Hag langsung dari kualitas permainan yang akan ditunjukkan oleh Man United musim ini karena itu butuh waktu gitu, butuh proses. Sekarang secara hasil yang mau kita lihat dulu, seenggaknya kapalnya stabil, memberikan konsistensi. Kita bisa sepakat lah kalau konsistensi udah mulai ada di sana. Ada di level konsistensi nih, baik. Ya konsisten dong, lu 13 partai home gak pernah kalah. Di Liga lo baik lah, seenggaknya di posisi 3, konsisten. Kemudian juga Marcus Rashford bisa di rejuvenate. Kemudian lo di FA Cup masih main, di Carabao Cup lo masuk final. Europa League juga masih ada. Gitu. Sebenarnya secara hasil nggak jelek. Sekarang kita lihat dari sisi permainan nih Bang. Kan mulai ketemu nih ramuannya. Di mana pertama pelan-pelan lah dirubah. Tadinya kan McFred kalau kita bilang. Nah sekarang udah completely different. Udah beda, udah jelas Kase sama Eriksen gitu. Tandemnya kan. Ya kalau nggak ada Eriksen udah pasti Fred. Nah kemudian duet pertahanan juga udah berubah, Varane dan Lisandro gitu. Martinez. Terus juga kanan kiri juga udah beda lah gitu sama beberapa musim yang lalu. Begitupun dengan rotasi striker. Rashford, Anthony, kadang di situ ada Jadon Sancho gitu kan. Ini dari sisi permainan deh, lu udah cukup happy nggak dengan progres yang dengan apa yang dengan progres yang dikasih Ten Hag? Yang diberikan Ten Hag terhadap United, gue cukup happy. Terutama dari mentalitas lah. Sama ya memang gimana dia mau Manchester United bermain seperti apa. Dia benar-benar, kalau dulu kan orang selalu bilang ya United misalnya cuma counter attack, ngandelin serangan balik. Karena emang itu aset terbesarnya. Lu punya 2 pemain cepat, masa nggak lu manfaat? Ten Hag juga begitu loh. Ya, dia juga berapa kali memanfaatkan kecepatannya Rashford gitu loh, pemain-pemainnya gitu. Ya ketika maksudnya lu sedang berada di top pinnacle dari tim lo, gue ingat banget waktu itu United 2010 ya kalau gue nggak salah, yang waktu tim lu lagi bagus-bagus banget ketemu sama Barcelona.
ya lu ngelawan Barcelona juga harus rasional. Iyalah. Gak mungkin bisa lah lu main ball possession lawan Barcelona. Gak bakalan dengan menang. Xavi Iniesta lagi bagus-bagusnya. Mau ngapain? Ada Messi. Bunuh diri. Busquets di belakangnya, ada Messi. Iya itu maksudnya. Itu yang gue ngeliat, waduh nih orang pinter juga ya. Itu terjadi ketika ngelawan City, ya ngapain gue sok-sokan megang main bola front foot itu. Gue tahan. Tapi yang kita nilai kan di luar dari partai krusial ketika menghadapi Big Four atau Big Six gitu ya. Lu bisa stabil. Nah, lu kepleset 2 kali lah di awal. Oke. Itu kan apa ya? Inaugurasi lah ya kasarnya kalau menurut gua. Tapi selepas itu benar-benar udah stabil sih ini tim gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin debutnya Marcel Sabitzer gitu kan. Gua agak sedikit apa ya, Bang? Kaget gitu ya dengan walaupun hanya berapa menit, semoga ini nggak kayak Mikhailo Mudryk ya. Maksudnya sempet ngeri tuh. Kita puji loh di sini nih. Kita puji abis itu masuk Iya. Gua ngeri-ngeri sedap juga sih. Pertandingan kedua abis itu anyep, Bang. Kagak ada bikin apa-apa. Iya, ditarik bahkan di half time gitu kan. Semoga nggak gitu ini si Marcel Sabitzer memberikan moment of magic gitu kan ketika dimasukkan. Terus lu bisa konsisten. Nah, yang gue kaget ini agak sedikit kaget sama tipe gaya permainan yang dia pertontonkan. Ketika kita nonton dia di Leipzig, dia kan lebih banyak memainkan posisi attacking midfielder. Betul, bisa. Dia nggak ada bertarung kayak kemarin loh, Bang. Dia lebih ke nerima bola, langsung nomor 10 direct ngasih umpan yang cukup matang atau selesaikan sendiri kayak Bruno. Betul. Tiba-tiba kemarin dia jadi gelandang kombatif. Betul. Dan bisa menjadi penyeimbang gitu. Ini gue agak kaget, lu ngeliatnya gimana? Kayak Schweinsteiger gak sih di masa prime-nya? Schweinsteiger ini masih terlalu early ya kalau buat kayaknya gue bilang di masa prime-nya. Itu kan sebenarnya kenapa United beli Schweinsteiger dulu kan, mencari sosok pengganti Carrick gitu. Kayak kalau gue ya, kalau ininya Jerman, menurut gue tuh lebih kayak Thorsten Frings. Frings. Thorsten Frings yang jadi lebih energik energizer gitu loh ya. Dia kan Thorsten Frings tuh suka bikin gol-gol ajaib dari luar kotak penalti, terus robust gitu. Bertahannya terengginas gitu ya. Itu yang gua ngeliat, tapi jujur gua kaget ini orang berani duel kemudian apa maksudnya gue pikir dia lebih tipe elegan gitu, Bang, selama ini gitu. Nah, lu ngelihatnya gimana ini? Apakah justru menjadi blessing in disguise kemudian ketika semua nanti pemain United fit menjadi good headache kalau kita bilang? Iya, bagi Ten Hag gitu. Jadi gini, ya kita lu udah bilang blessing in disguise. Gue udah bilang di episode kita sebelumnya bahwa pembelian Marcel Sabitzer bisa jadi blessing in disguise. Barusan tadi juga gue bilang bahwa yang nyesal nanti adalah Andy Carroll. Andy Carroll yang akan dihujat sama orang-orang. Kalau ternyata Sabitzer main konsisten bagus sampai akhir musim. Gar-gar lu cederain Eriksen, lu lihat tuh United jadi dapat pemain bagus gini gitu kan. Bener kan? Dan Eriksen kan bakal sembuh lagi gitu loh. Tapi palingnya kan masih Mei gitu kan, orang akan nyeselin. Nah, sebenarnya gue nggak kaget bahwa dia bisa bertahan karena berapa kali main di Leipzig juga sebenarnya bisa nih di situ. Cuman nggak dikasih role itu aja. Betul, nggak, karena di gelandang bertahannya Leipzig, aku lupa lah gitu ya. Itu kan juga kuat gitu. Nah, sementara kemarin gue lihat dikasih role itu dan dia termasuk pemain yang IQ-nya tinggi berarti. Lu dimasukin di tengah tim, lu ditekan dengan role yang nggak biasa lu mainin, apalagi sekarang di Munchen gitu loh. Tapi lu bisa langsung jelling sama mereka, lu bisa langsung nyetel gitu loh. Jadi itu tadi gue bilang, semoga dia bisa konsisten di situ. Dan Fred kalau gue lihat selama ini tidak bisa dibilang orang seperti ayam tanpa kepala karena mungkin tandemnya dia tidak cocok, berarti bertandem dengan McTominay. Tapi pada saat dia ditandemin sama Casemiro, dia tahu bahwa Casemiro lebih punya lebih cool head lah. Iya, yang akan ngelindungin back. Gue bisa kemana-mana. Kalaupun gue lari gue sekarang jelas. Gitu loh. Nah, gue berharap dengan Sabitzer juga begitu. Kasih deh Fred peran box to box bener gitu. Lu yang lebih bertahan. Secara fisik lu tidak akan kalah bertarung dengan gelandang-gelandang Inggris nantinya. Itu menurut gue. Dan kita lihat dulu pernyataan dari Luke Shaw setelah resmi Casemiro di kartu merah. Ini kan berarti United harus kehilangan Casemiro 3 match ya, Bang? 3 match. 2 lawan Leeds, 1 lawan Leicester. 2 kali lawan Leeds, 1 lawan Leicester yang lumayan, yang merupakan ini partai yang cukup Leeds tricky untuk United gitu. Ya, kita lihat kami sangat kecewa kehilangan Casemiro, tapi saya pikir ini adalah kesempatan besar bagi orang lain untuk datang dan memberikan sesuatu di tim ini dan menunjukkan kualitas mereka. Kenapa mereka pantas berada di sini. Ini adalah sebuah tepukan di pundak
dari show untuk Sabitzer. Gitu. Gue udah pernah ngerasain kayak gini Sabitzer gitu. Udah up and down gitu. Sorry, kalau up and down yang paling banyak di United adalah Phil Jones. Phil Jones lah. Phil Jones. Gitu loh. Tapi dengan dia bilang bahwa ini adalah kesempatan besar bagi orang lain untuk datang dan memberikan sesuatu di tim ini dan menunjukkan kualitas. Menurut gue itu secara langsung dia nempuk Sabitzer dengan come on man, lu bisa main bagus, lu tunjukin deh di sini. Itu sih kalau menurut gue. Keren banget ini tim muda. Oke. Lu ngerasa ini sign apakah United akan kembali ke perburuan gelar juara given that City juga tertahan dan kalah kemarin. Terus Arsenal drop points. United cenderung konsisten terutama Rashford on fire. Lu masuk ke perburuan juara mungkin iya, tapi lu ibarat kata kalau lomba ya lu tertinggal jauh di belakang. Peluang lu ada tapi kecil. Nggak, apakah feels like-nya nih Bang, feels like ikutan perburuan juaranya kayak Ole pas finish runner up, jadi cuman kayak penggembira doang, atau memang actually ada kans ini sebenarnya, karena kan gini. Ya, kansnya ada tapi tipis. Tipis. Dan gue sih tidak mau membohongi diri sendiri bahwa gue bilang nggak ada peluang nih. Ada peluang itu ada. Cuma gue juga harus jujur bahwa ini tipis peluangnya. Ya seenggaknya maksud gue gini. Untuk merengsek ke posisi 2 tuh kansnya gede banget. Iya. Lebar banget. Lu sekarang cuma selisih 3 poin sama City. Betul. Gitu kan? Terutama City tidak dalam kondisi ideal terbaik, sekarang. Betul. Kemudian lagi ada kasus. Betul. Secara psikologi pasti jatuh. Betul. Gitu, dan terutama nggak ada saingan yang secara tradisional selalu ada di top 4 kayak Chelsea nggak ada, Liverpool lagi nggak ada. Betul. Ini sebenarnya momen kan buat United bangkit lagi. Betul, tapi itu tadi menurut gua jarak lu udah terlalu jauh. Gua menghitung selisih 8 plus Arsenal punya one game in hand gitu ya. Itu sangat jauh lah ya gitu. Sama head to head-nya udah habis ya Bang, antara Arsenal gitu. dan sekarang United. Ibarat kata United menggantungkan nasibnya ke tim lain. Dan jujur gue bukan fans yang suka akan hal itu gitu. Jadi dan bilang, di Premier League gap 12 poin itu lumayan gede. 3-4 kali menang berturut-turut gitu loh. Dengan berharap lawan lu kehilangan poin berturut-turut sampai 4 kali itu atau 4 kali kehilangan poin itu berat lah. Jadi tapi kalau lu nanya gua peluang ada walaupun kecil karena kita nggak tahu ya gitu kalau tiba-tiba gajah itu jatuh. Ya selama itu menjadi sesuatu yang positif untuk tontonan para football fans ya kalau gue sebenarnya berharap kompetisinya jadi lebih ketat karena itu yang mau gue lihat. Karena gitu kan ini sebuah rivalitas yang sudah lama terkubur. Betul. Gitu. 1 dekade kali Bang. Lama banget gitu, dan sekarang tiba-tiba ada kans untuk kembali ketika kemarin ketemu aja kedua tim ini kan ketika posisi 1 dan 3 pecah banget. Pecah banget. Pecah. Oke, seperti juga pecah berita yang merupakan breaking news. Dakwaan Manchester City terkait financial fair play akan kita bahas secara detail dan dalam di segmen Topic of the Day. Manchester City resmi didakwa melanggar financial regularity fair play, financial fair play dan financial regulation di Premier League gitu. Dan mereka nggak bisa banding loh di Premier League. Ya, kalau kemarin yang UEFA kan mereka bisa banding ke CAS kan. Ya makanya Premier kan itu yang disindir sama Pep Guardiola kemarin. Ada 8 klub yang memberikan surat tuntutan agar Manchester City diinvestigasi atau dihukum gitu oleh Premier League. Dan sekarang baru saja terjadi breaking news beberapa menit yang lalu, Manchester City resmi didakwa oleh Premier League, di-charge untuk breach financial regulation gitu. Ada beberapa nih Bang tuduhannya. 100 lumayan. Gua aja kaget banyak Bang. Even gua fans United tapi ngedengar 100 tuntutan, gila ini apa gue pikir gitu. Ini lumayan. Ini kan sebenarnya akumulasi dari beberapa kasus yang memang sudah terjadi jauh. Ini mundur jauh ke belakang. 2000 tuntutan pertama kan disampaikan 2018. Gitu. 2018. Oh ya, dari 4 tahun lalu mereka investigasi, tapi mundur lagi kan 10 tahun sebelumnya, 2008 2009 kalau nggak salah. Dan ini yang investigasi 2018 ini kan pertama gara-gara yang email yang leak itu. Email official yang dihack, dipublish oleh Der Spiegel dan segala macam. Dan sekarang baru saja dikonfirmasi
ini akan didakwa Manchester City. Ada 2 potensial hukuman yang bisa didapat. Yang pertama expulsion dari Premier League, bisa jadi dikeluarkan dari Premier League. Dalam hal ini mungkin didegradasi atau justru ya ditangguhkan. Ya lu turun ke Liga 3-nya bisa malahan kayak Wimbledon gitu-gitu tuh. Jadi dikeluarkan lah gitu. Intinya ini kan yang paling tinggi potensial hukumannya gitu. Terus yang kedua tentunya point deduction gitu, atau pengurangan poin di musim ini gitu. Tidak mundur ke belakang ya. Iya, tidak mundur ke belakang ya enggak. Ya itu kan nanti pembuktiannya beda lagi tuh Bang gitu. Nah, ini yang udah harus dituntaskan kan musim ini. Sekarang gue mau tanya pendapat lu dulu sebagai fans rival mendengar breaking news ini, apa yang pertama kali ada di pikiran lo? Yang pertama gue kaget sebagai fans United. Jujur gue kaget. Kagetnya karena mendengar 100 tuduhan itu, Nif. Itu kayak doesn't make any sense, man. Lu di-charge sampai 100 tuduhan tuh gila apa kali gue pikir gitu ya. Jujur gue kaget. Tapi sisi lain juga ya fair-fairannya gue happy bahwa ternyata yang pernah kita bahas dulu terkait financial fair play segala macam akhirnya bisa terbukti benar gitu loh. Walaupun ya ada sedikit iba lah gitu ya. Karena lu akan kehilangan tontonan yang seru lagi nih kalau satu tim ini hilang tiba-tiba, jujur aja gitu loh. Iya, jujur aja karena gua enggak sukanya gue sama Arsenal, enggak sukanya gue sama Liverpool sama City, tapi gua suka tontonan yang apa ya? Yang ketat gitu loh. Itu sih. Cuma jujur gue pertama tadi kaget. Satu, yang kedua ya happy gue karena ternyata benar kayaknya ini terlalu banyak inject oil money-nya tanpa apa ya, tanpa memikirkan efek kalau menurut gue nih. Oke. Ini gue kasih pencerahan sedikit ya terkait acquisition atau tuduhan yang memang dilakukan oleh ditujukan kepada City, Manchester City gitu. Ada beberapa nih Bang. Yang pertama remunerasi kontrak manajer dan pemain. Ya, remunerasi kontrak itu kan berarti pembayaran gaji manajer dan pemain. Ya. Ini ditarik itu di luar bonus ya? Di luar bonus. Gaji doang. Tarik mundur dari eranya Roberto Mancini. Yang bayar gaji Mancini ini banyak pihak Bang. Betul. Dituduh. Betul. Harusnya kan dari satu income aja, dari klub. Satu sumber harusnya. Dari sumber. Jadi yang di stated itu adalah yang dari sumbernya satu klub itu doang. Ternyata pembayarannya dari beberapa pihak. Ada yang dari sponsor dibuatnya seolah-olah, ada yang dari ini. Jadi itu sebenarnya mungkin secara di atas kertas gajinya Mancini itu sebenarnya 10 juta. Yang di stated ke Premier League cuma 5 juta. 5 juta. Karena gitu. 5 jutanya dibayar sama si A, sama si B, sama si C. Betul. Gitu. Dan itu kan dikonsider sebagai breach of financial regulation. Lo curang. Dengan begitu lo bisa membayar manajer bagus, memberikan prestasi, tapi lo stated sebenarnya financial gajinya lo cuma sekian. Karena terkait itu kan laporan keuangan dong jadinya. Pada saat laporan keuangan disusun, gajinya si A sekian. Gitu lo aman nih, lo masih masuk batas aman. Sementara gajinya itu sebenarnya lebih. Gitu loh. Kemudian yang kedua, ini selain manajer dan pemain ada beberapa kasusnya transfer dan pembayaran gaji seperti itu. Yang bayar tuh sumbernya banyak gitu kan. Yang kedua yang lebih question mark-nya lagi itu adalah pembayaran sponsor. Value dari sponsor yang ditingkatkan kesannya, betul. Puluhan kali katanya Bang. Gitu. Jadi misalnya nih ya, ini misal penamaan stadion. Etihad dulu deh. Sponsor utama gitu kan. Betul. Mungkin kalau di value dari sisi marketing untuk tim selevelnya Manchester City harganya cuma sekian. Yang 1.000 kasarnya. Ketika diakuisisi itu berada di posisi 10, ya mungkin value sponsorshipnya itu 1.000 lah kasarnya. 1.000. Iya. Di stated itu 10.000. Betul. Nah, itu yang pernah dibahas dulu. Nah, kan secara dari variabel keuntungan klub itu udah fix, udah nggak bisa geser nih, kecuali sponsorship. Kalau misalnya dari klub secara tradisional pasti itu tiket, uang pembagian hak siar TV, 2 itu, dari Premier League gitu kan. Kemudian penjual beli pemain gitu kan, itu kan udah fix tuh, udah nggak bisa di merchandise gitu, itu udah nggak bisa diapa-apain kan bisa Bang. Yang variabel yang bisa dicari di luar dari yang udah fix itu tentunya sponsorship. Dan ini yang kita tahu beberapa 10 tahun terakhir jumlah sponsorship Manchester City hampir menyamai United dari sisi jumlah ya Bang. Jumlah. Bukan nggak nilai, jumlah. Tiba-tiba menjadi hampir sama, yang secara logik mungkin untuk orang yang benar-benar
habisin waktunya di dunia marketing dengan sisi value apa yang dijual, rasa-rasanya kok nggak masuk akal, nggak teli. Dan kalau ditarik mundur lagi, ada juga namanya image rights pemain. Image rights pemain juga diambil sama City kan? Diambil sama City. Jadi setiap pemain yang dikontrak oleh Manchester City terikat. Itu anehnya gini Bang. Ini yang gue baca dari literasi ya, bukan sebagai gue insider dari dalam Yang gue baca di tuduhannya. Jadi itu setiap kali pemain dikontrak oleh Manchester City, itu image rights-nya tuh udah diambil oleh satu pihak lain. Harusnya masuk ke kas klub kan? Iya. Anehnya yang pegang pihak ketiga. Betul. Dan pihak ketiga itu menjual kepada pihak lain lagi. Pihak yang lain lagi untuk setiap keuntungan, misalnya ada iklan. Jadi misalnya Phil Foden beriklan gini-gini pakai baju City, duitnya nggak masuk ke City. Nah, pihak ketiga itu membayar sangat besar kepada Manchester City dan direkognize sebagai keuntungan atau revenue. Betul. Ini yang sama-sama diaduin sama 8 Premier League klub gitu. Dilakukanlah investigasi dan akhirnya sekarang didakwa dengan 2 potensi hukuman. 1, point deduction atau pengurangan angka. Yang kedua adalah expulsion. Itu lebih gila sih Bang. Yang gue bingung Bang, kenapa dua-duanya klub gue ya Bang? Ya itu dia makanya gue tadi sempat mikir begitu. Apa karena gue pernah di sana gitu ya? Padahal gue gak pernah aneh-aneh loh Bang. Gila ini. Tapi itu maksud gue ya di luar emang gue gak suka sama tadi klub-klub yang gue bilang, tapi men, ini sih kejam juga ya gitu loh. Dan ini benar-benar operasi senyap loh. Betul. Benar-benar 4 tahun ini tidak ada bunyi satu pun berita bahwa City lagi diinvestigasi. Terakhir tuh yang pas mau 2019 dong. Iya. Yang sempat yang akhirnya mereka UEFA terus mereka ke arbitrase CAS. Selesai, bebas gitu kan. Ini kan benar-benar enggak ada bau-baunya nih. Iya. Tidak ada, dan mundur jauh ke belakang loh. Iya. Ini gila emang Scotland Yard kali ya. Ini ada, menurut gua ada operasi senyap yang memang menggerakkan ini semua dan memang didukung oleh kekuatan tertentu karena ya satu yang ngaduin itu ada 8 klub dan itu rata-rata kan direct competitor gitu kan di Premier League gitu ya. Terus yang kedua, ketika City yang melakukan gitu kan, itu responsnya itu sangat apa ya Bang, masif. Contohnya kayak Javier Tebas ngeluarin statement. Kalau kita lihat contoh gampangnya Chelsea lah. Betul. Ini ketar-ketir nih Chelsea ini sekarang. Nah, pertanyaan gua 18 pemain satu musim. Ini kan disanggah oleh Pep Guardiola ketika ditanya oleh wartawan, apa pendapat lo tentang Chelsea yang musim ini menghabiskan segitu banyak uang di bursa transfer. Dijawab oleh Pep Guardiola, kalau City yang ngelakuin itu, lu akan langsung mendapatkan lampu sorot. Exactly, udah langsung pasti mungkin langsung dihukum bahkan. Karena ketika City dia tarik secara data ya Bang, 10 tahun terakhir bahkan dia net spend itu nomor 5. Bahkan nggak nomor 1. City itu menghabiskan uang untuk bursa transfer. Net spend ya. Kalau net spend itu berarti lu ngeluarin duit berapa udah dikurang sama lu ngejual pemain berapa. Jadi pokoknya keuntungan bersih ya. Keuntungan bersih gitu. Ceritanya bukan benar-benar dari beli doang. Kalau kadang kan orang suka yang ngeluarin statistik pembelian musim ini paling besar si A, si B. Ya lu harus menghitung juga income mereka berapa. Betul. Kan gitu. Nah ini sudah dihitung oleh timnya Manchester City secara net spend. City itu nomor 5 bukan nomor 1. Bukan paling boros lah kasarnya. Contoh kayak jendela transfer sekarang deh Bang. Betul. Ngelepas beli Haaland juga harganya realistis kok segitu. Positif neracanya, bahkan surplus. Jumlah yang dia jual sama yang dia beli gedean dia ngejual. Betul. Gitu. Beda sama Chelsea di jendela transfer musim panas dan musim dingin ini. Minusnya gede. Tapi ini belum ya seenggaknya belum ada mungkin ya Bang ya. Gitu. Kita berusaha positif lah gitu. Tapi ini bukannya memperin ke Chelsea, enggak. Ini cuma contoh aja. Comparison gitu. Kenapa? Mungkin ada treatment yang berbeda atau ada sesuatu yang dilakukan oleh Chelsea yang mungkin lebih works. Kita nggak tahu. Tapi kalau gue berusaha fair, Chelsea kan melakukan hal yang sama nih Bang. Di pertama kali dia dibeli sama Abramovich. Abram dulu ya. Abramovich kan sama. Waktu itu belum ada financial fair play. Jadi fair dong. Dia mau spend berapapun nggak ada regulasinya. Dan itu injek pakai duit dia sendiri. Duit dia sendiri. Itu kan yang coba dilakukan oleh pemilik City. Betul. Bedanya udah ada FFP. Betul. Karena nggak bisa kayak Chelsea disirkulasikan dengan bentuk yang lain. Menurut gua pakai sponsorship. Ternyata salah. Ternyata salah. Tetap dikonsider sebagai apa ya? Kejahatan finansial. Mungkin ini mirip-mirip lah bahasanya sama Juve. Bedanya kalau Juve bloated transfer value. Anggaran lah kita bilang gitu. Kalau dia bilang
anggaran transfernya digede-gedein. Kalau City lewat sponsorship, lewat apa segala macam yang dibikin juga secara accounting, wah ini gede banget gitu. Tapi memang yang masalah rights pemain itu maksud gua nggak masuk akal banget sih. Lu ngejual rights pemain lu, kemudian lu sendiri yang beli kan jadinya? Ya enggak, maksudnya lu ngejual, jadi kan lu ngejual ke pihak ketiga, jadi lu dapat income, Bang. Lu dapat income. Lu dapat income dari tapi itu. Tapi nggak segede itu kan? Ya gitu. Harusnya kan kalau lu nggak jual ke pihak ketiga, lu harus jualin ketengan, Bang. Iya. Jadi ada iklan nih. Iya. Gitu kan nih, baru. Lu siapa? Lu sama siapa? Iya. Nah, belum tentu. Itu kan sebenarnya ada iklan terusan kan belum tentu. Iya. Kan misalnya nih kalau kita ngomong Alexander Kolarov versus Raheem Sterling kan. Kita tahu value-nya, orang pasti milihnya Sterling belum tentu Kolarov. Nah kalau ini diambil semua, dijual ke pihak ketiga, dihargain gede. Kayak 50 juta pound sendiri. Kalau di keteng itu mungkin cuman 200 ribu, 300 ribu, gitu. Tiba-tiba jadi segitu, gitu. Nah ini kan strategi bisnis nih, sebenarnya dari sisi apa ya? Kasarnya dibeli sama agency nih. Iya gitu. Loh gimana loh, kan gue udah ini. Nah ternyata agency itu pun ditarik garis lurus lagi tuh ada hubungannya sama klub. Pemilik itu ada dari penyandang dananya ada dari mana. Ditarik tuh banyak, Bang, ternyata. Gitu, dan itu baru berdiri kayak berapa tahun. Betul. Jadi kayak fishy kan menurut cuci uang nih kasarnya. Nah, gitu. bisa jadi gitu, makanya di flag lah ini gitu. Ya, buat ngadi-ngadi mania juga ditunggu nih komentarnya. Menurut kalian ini merasa apakah layak dihukum? Fair nggak nih City dihukum gitu ya? Ya dengan semua narasi yang udah kita sampaikan tadi ya. Net spend nomor 5, bukan nomor 1 loh net spend gitu. Terus mereka membangun dengan sustainability. Kalau lo lihat Manchester City pemiliknya tuh tidak hanya berinvestasi untuk tim sesaat, tapi juga daerah di sekitar itu. Terus dia bangun kompleks Dia bangun akademi, City Football Academy. Dia memberikan peluang hidup atau pekerjaan untuk orang-orang sekitar, membangun infrastruktur gitu kan. Terus ini kan dia melakukan ini kan ingin berinvestasi di sana gitu. Cuman mungkin caranya yang dinilai salah. Gitu. Kompetisinya jadi salah satu lagi narasi kenapa ini harus dihukum ini Bang. Sama kayak alasannya FIGC ngehukum Juventus. Karena ini sudah terjadi hampir 9 musim. Betul. Terlalu lama. Imbasnya tuh sangat lama katanya. Jadi mempengaruhi competitiveness. Iya, karena kasarnya dengan lu melakukan hal-hal seperti itu, misalnya lu injek dana, sponsorship segala macam, kan tim lu jadi punya duit lebih banyak. Lu bisa membeli pemain-pemain terbaik. Hasilnya apa? City juara dong berapa kali segala macam bla bla bla. Itu kan jadinya kan. Betul, gitu. sama kayak Juventus. Kemarin kayak gitu. Nah, dari gua gitu berusaha untuk tetap adil walaupun menurut gua agak sedikit question mark karena kan kita balik lagi. Semuanya harus balik lagi ke buku. Apa yang tertulis di regulasinya mau nggak mau lu taatin udah. Premier League gitu. Sama kayak financial fair play. Selama itu memang terbukti kayak Juventus katanya kan mau nggak mau ya kita terima Bang gitu. Begitupun dalam hal ini kasusnya buat Manchester City in this case buat gua. Oke, dari gua cukup segitu. Kalau Bang Fuad ada tambahan. Nah, jadi menurut lu ada nggak imbasnya? Sebenarnya mungkin Pep udah tahu nggak sih ini kondisi. Oh, ini satu lagi yang menarik nih. Itu dia. Cepet banget sih lu closing. Sorry, lu jangan kasih closing dulu. Oke, ini yang menarik. Ini yang menarik nih. Nah, sempat ada statement. Nggak ada nih di tempat lain. Sempat ada statement di press conference dari Pep Guardiola yang bilang kalau ampe Manchester City terbukti bersalah, dia akan cabut dari klub. Gitu. Dia akan cabut. Ini statement yang bold banget ya, bisa dibalikin lagi ke Pep Guardiola, dia bisa bilang ya, bisa bilang enggak gitu. Tapi kan ini kan size-nya masif, Bang. Kalau Pep ninggalin City, makin terpuruk ini klub. Iya dong. Bang, gua udah merasakan masa transisi. Ini kan sebenarnya dari pertama kali Ciki Begiristan dan Ferran Soriano masuk dan mengendalikan klub. Itu ujungnya semua orang udah tahu bahwasanya puzzle terakhirnya adalah Guardiola. Dia akan melatih klub ini, akan membawa ke gaya tertentu. Betul. Ya, Mancini segala itu sasaran antara nih. Itu adalah sasaran antara yang gue sangat berasa ketika Manuel Pellegrini. Ditaruhlah pelatih yang walaupun habis juara sih saat itu. Maksudnya yang secara mindset masih menyerang, tapi kalaupun gue beli pemain nanti masih bisa dipakai oleh Pep. Gitu. Nah, sekarang lu udah punya pelatih yang lo damba-dambakan, udah ada di sana hampir 6 musim.
gitu kan, terlama dia ada di satu klub nih. Barcelona, di si Munson juga cuma 4 musim. Kalau dia cabut, ini size-nya kan seismik Bang. Kalau kita bilang kan kayak gempa gitu, tiba-tiba yang udah menjadi kekuatan dominan hilang. Dan Pep salah satu kekuatan yang menjadi daya tarik pemain-pemain mau pindah ke City. Exactly. Dan menjadi daya tarik Premier League. Yes. Gitu. Dan nggak mungkin kan tiba-tiba sekarang Pep ke Manchester United, habis itu kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin juga lu berharap rivalitas Arteta sama Klopp. Ya. Enggak lah, kalau sama Ten Hag nanti Ten Hag pasti udah di atas itu. Ya, bisa gitu. jadi. Nah, ini yang jadi pertanyaan gue sebenarnya, lu orang yang lebih mengenal City gitu ya. Apakah Pep sebenarnya udah tahu nih kejadian? Sehingga ini kalau gue lihat ya dari kacamata gue musim ini, berapa kali dia bilang bahwa kesannya yang gue tangkap dia tidak terlalu ngejar Premier League. Bahkan kemarin dia ngeluarin alasan pada saat kalah lawan si Spurs, dia bilang dia menghabiskan 4 jam lebih waktu ke London dari City. Gua yang ini ngadi-ngadi nih Pep nih, sorry aja nih. Emang lu baru sekali ke London apa dari Manchester? Lu nggak nonton reportase gua Bang. Itu stasiun di Manchester lagi direnovasi. Iya, oke. Jadi tuh atap-atapnya. Jadi tuh lu mesti ke Stockport Bang. Itu kayak Jatinangor. Iya, maksud gua, lu emang baru sekali apa ke London? Iya, ya. Gitu. Ya mungkin. Ini jadi gua ngerasa nih sekarang. Pep, coba lu pindah deh ke Liga Indonesia. Coba lu terbang deh dari Medan ke Jayapura gitu misalnya. Coba Pep, ngomel-ngomel lu ntar. Menurut gue bercabang. Ini maknanya. Pertama adalah salah satu sindiran buat klub. Ini menurut gue kenapa nggak naik pesawat. Dari Manchester ke London bisa lebih cepat. Waktu itu kayak cuma 45 menit kalau gue nggak salah. Cuman pernah juga United melakukan itu dan dikritik oleh media. Orang Manchester London doang ngapain naik pesawat gitu. Lu buang-buang wah lu kalian berlebihan. Bahkan pada saat itu kalau nggak salah private jet atau apa gitu. Atau di booking satu pesawat lah untuk semua untuk tim gitu. Makanya naiknya kereta, dan kereta itu gue beneran ngerasain Bang. Jadi tuh sekarang naiknya di Stockport, turunnya di Houston. Memang secara durasi yang paling cepat itu ada 2 jam 45 menit sama ada yang 3 jam lebih. Nah, ketika lu sampai di Houston, ya lu kan harus naik coach lagi. Iya, betul. Bang, London macet banget Bang kalau naik bus. Asli, kalau naik Cube lebih cepat mungkin gitu. Ya, dia ngerasanya kayak bercabang. Menurut gua satu adalah sindiran kepada klub. Lu udah tahu ini kenapa lu nggak naik sewain gua pesawat aja sih? Gitu, lebih cepat gitu, turun di Heathrow selesai gitu. Atau ya memang dia nyari alasan aja kayak Klopp yang mulai dari angin, rumput gitu kan. Bayangan apa kayak gitu ya udah tertekan ya selama di Premier League terlalu banyak drop points, berada dalam kondisi tertekan, udah nggak tahu lagi, udah marahin pemainnya sempat berapa minggu yang lalu. Iya, betul. Tapi kembali terjadi lagi kasus sama Cancelo gitu. Nah, menurut gua mungkin ini adalah akumulasi dari apa yang dia udah endus nih. Enggak, kalau dari gue gini Bang, gue ngerasa kalau lu pertanyaan lu ke gue apakah Pep tahu atau enggak terkait praktis ini, gue yakin Pep nggak tahu. Gue yakin Pep nggak tahu. Pasti dia cuma ngomong gini ke Ciki sama Ferran, lu handle masalah manajemen, gue handle masalah teknis dan pemain gitu. Gue percaya sama lu. Pasti selalu begitu karena nih bertiga ini tuh level of trust-nya tuh udah gila Bang. Kan udah lama juga main bareng. Kalaupun Pep tahu dari masalah pertanyaan lewat press conference dan lain sebagainya, pasti pertanyaan Pep kepada Ferran dan Ciki itu cuma satu. Kita tuh ngelanggar by the book nggak? Secara regulasi yang tertulis, ada nggak yang kita langgar? Praktis beda loh Bang. Iya, betul. Kalau terapan gua begini begitu selama gua masih di koridor hukum ya, monggo gitu loh. Misalnya gua ngirim duit ke sini, tapi gue nggak ngelanggar hukum. Gua masih boleh lewat sana dulu, lewat sini makanya gue bilang selagi masih dalam koridor ya aman harusnya. Itu menurut gue yang ditanya oleh Pep. Selama lu masih merasa ini clean, semuanya bersih, nggak kena ada ini, gue percaya lu bisa menghandle itu. Karena itu yang sudah selama bertahun-tahun dilakukan oleh Ferran, not only di Manchester City, tapi juga di Barcelona. Bang. Iya. Bahkan udah ada kasus yang gaji Messi kalau nggak salah Neymar gitu, yang transfer Neymar. Sponsorship juga ada gitu. Kan dia sebelumnya Ferran Soriano ini adalah ibaratnya CEO penerbangan. Dulu tuh kayak Garuda Indonesia lah di kita. Dia tuh CEO Bang di sana. Jadi secara bisnis, manajemen, keuangan, itu udah over the top lah Ferran Soriano. Gitu. Makanya tuh udah dia megang level kayak gitu. Nah, itu yang menurut gue Pep nanya. Selama lu bisa jamin ini bersih, ini nggak ngelanggar by the book apapun,
gue percayakan sama lu gitu. Biar gue yang nge-handle ini. Nah, itu kan masalahnya kenapa mereka berdua juga saling backup. Lu yakin sampai misalnya Pep nih finish posisi 4 nih musim ini dipecat kan menurut lu? Gak bakalan. Gua kalau itu sih gue yakin gak bakalan dipecat karena ibarat kata ya ini hikapnya City aja kalau dia ambil urutan 4 gitu ya. Pertanyaan gitu. Gue reverse, Manuel Pellegrini stay. Ya. Lanjut nih, ternyata udah musim ke-6. Iya. Juara 4 kali Premier League dari 5, tapi Liga Champions gak menang. Dipecat gak? Iya, dipecat. Guardiola yang masih dikasih angin sampai musim ke-5. Kita bilang ini belum kita hitung ya karena masih jalan gitu loh. Itu poinnya, Bang. Paham gua. Oke. Tiga Sri Kandi ini tuh udah nggak bisa digeser-geser lagi. Last question, dengan kejadian sekarang, lu ngerasa City masih punya peluang buat juara nggak? Kan tadi lu nanya MU ke gua. Sekarang City. Oke. Ini City masih punya 2 kali kesempatan ketemu Arsenal. Ya, kalau dari gua. Tapi turbulensinya sangat hebat nih menurut gua. Kalau dari gua, jujur, nih kalau gua kan udah pernah ngalamin situasi ini tuh berapa kali ya di City ya gitu. Terutama waktu zamannya Pellegrini. Itu sempat berpacu, banyak banget yang cedera gitu kan. Gua ngerasa untuk Premier League tuh udah lepas sekarang. Kalau berapa 3 minggu yang lalu lah gua rasa. Gua masih optimis. Oh, kenapa? Tapi setelah kalah sama United. Setelah kalah 3 minggu yang lalu. Iya. Setelah kalah sama United tuh gue agak ngerasa kayak oke. Tapi gue masih yakin Arsenal bakal kesandung, Bang. Gitu. Jadi harapan gue di situ. Ternyata Arsenal cukup konsisten. Yes, tersandung. Tapi City-nya juga kesandung. Masalahnya kan kalau dulu lu bisa deketin, lu bisa ngasih pressure lebih ke Arsenal. Iya, konsistensinya gitu City itu lebih bagus. Kalau sekarang kan ini yang pengen gue highlight juga ya. Mungkin orang yang neglected buat lihat adalah City tuh lagi rebuilding. Ini yang orang nggak lihat. Maksudnya gini, kenapa orang nggak terlalu ngerasa? Karena tuh di City rebuildingnya lebih smooth, gitu. Kalau lu lihat berapa musim terakhir, City nggak main pakai striker. Sekarang kedatangan Erling Haaland. City tuh udah punya pakem main sendiri. Tiba-tiba nggak bisa Haaland ikut gaya mainnya City. Timnya yang harus mengakomodir Haaland. Betul. Dan ini tuh terlepas dari dia cetak 25 gol lah. Ini belum gel, Bang. Belum, dia itu belum ada bikin gol away kok berapa pertandingan terakhir. Gitu. Itu yang orang lain nggak lihat. Betul. Nah, ketika itu terjadi di Liverpool, lebih kerasa karena banyak kepingan puzzle-nya. Sementara kalau di City kan cuman polis satu lagi nih terakhir. Kalau yang lain kan udah sama sebenarnya. Nah, ini yang orang lain nggak lihat gitu, karena nggak ganti pelatih. Betul. Gantinya cuman ini. Nah, kalau di United kan berasa. Ganti pelatih, ganti pemain. Ini lagi rebuilding gitu. Betul. Nah, ini orang yang menurut gue nggak lihat. Nah, akhirnya yang ambil keuntungan tuh adalah Arsenal. Karena tuh dia kepingannya pas, pelatihnya udah yang ketiga loh, musim ketiga loh sekarang pembeliannya tepat sasaran. Dan didukung oleh semesta lagi kalau gue bilang gitu. Jadi City nggak ada peluang menurut lu. Premier League udah lewat, gue udah confirm Premier League lewat, tapi Champions League masih ada kemungkinan. Gitu. Karena bisa jadi ini akan menurunkan motivasi Guardiola kali di Liga ya. Nah, selama ini kan dia kan selalu tiba-tiba ya kayak tadi malam lah Bang, tiba-tiba lu cadangin Kevin De Bruyne. Itu gue kaget. Buat apa sih gitu maksud gue? Gitu loh. Atau kalau gue berpikir jahat nih ya, kayaknya dia udah tahu nih kondisinya. Menurut gue ya kan, ini pemikiran gue, dia udah tahu. Terus kayaknya percuma gue compete habis-habisan di sini. Terus lu tahu gimana dia sayangnya sama Arteta? Ya, yang dia bilang bahkan kalau dia bertahan di City dia bisa dipelatih di City. Benar dong, dia pernah kemarin statement seperti itu kan. Itu juga udah bukan rumors lagi. Bukan rumors gitu. Emang jadi, itu sudah understanding. Dan guru mana sih nggak mau ngelihat muridnya berhasil? So it's like he's giving his tongkat estafetnya to his apprentice. Iya, itu dilakukan nggak hanya ke Arteta Bang, tapi kalau lu tahu ada satu asisten pelatih Pep Guardiola namanya Manuel Estiarte. Orangnya nyebelin banget sumpah. Asli nyebelin banget. Paling ngehe deh di City. Gua nggak bohong. Gue benci banget sama dia. Asli Bang. Wah, tainya udah setai-tainya orang. Bentar, lu bayangkan kalau konten kita jadi diambil sama mereka, nggak akan keluar nih statement kayak gini. Iya, nggak apa-apa lah. Disensor kita. Lanjut. Iya. Nah, lu bayangin dia aja itu jadi pelatih kepala New York City Football Club. Segitunya Guardiola tuh ngedorong kesempatan untuk murid-muridnya. Gitu, apalagi Arteta Bang. Gitu. Jadi lu emang udah nature-nya kayak gitu. Jadi kalau dia kalahnya sama Arteta, ya dia lebih legowo, pasti. Dia ngerasa gue yang ngajarin gitu kan. Orang-orang juga pasti ini muridnya Guardiola gitu. Dan dia juga udah stated kan, kalau saya gue udah terlalu sering menang Premier League. Iya. Gitu. Jadi, ini kunciannya Champions League musim ini. Jadi buat fans Arsenal,
seperti di awal musim gue bilang bahwa mereka title contender. Ini adalah waktu tertepat bagi kalian untuk juara. Juara, investasi yang dilakukan Januari tepat guna plus pesaing terdekat lu City sedang dapat turbulensi hebat dan lu tahu gimana Arteta terhadap Pep terhadap Arteta. Iya, Chelsea nggak ada, Liverpool nggak ada, United masih megap-megap lah. Gitu masa Spurs? Iya kan nggak mungkin. Jelas. Masa Newcastle gitu kan. So ini kalau nggak juara keterlaluan juara nih Arsenal. Udah boleh bilang gitu belum? Gitu? Oh jangan lah. Jangan, Napoli boleh bang. Tapi kalau Arsenal kayaknya Arsenal belum ya. Hanif belum ya gitu. Sabar, kita harus ini jangan jinx. Jangan jinx ya. Buat fansnya Arsenal jangan jinx lah. Jangan jinx ya. Lu sengaja, gue tahu. Oke, udah terlalu panjang durasinya. Ini paling lama. Oke, ya. Thank you banget Kadi kabarnya. Terima kasih Kadi. Gue Fuad, bye.